datang di MPD Talk. Aku Iva. Aku Cia. Jadi di sini kita bakal bawain tema tentang dunia koasisten nih, Cia. Sama siapa sih, Teh? Sama Teh Nabela Meriem, angkatan 2014 nih. Oh, yang kemarin CV-nya kita baca itu ya? Iya, keren banget kan dari CV-nya juga. Parah sih, Teh. Pasti teman-teman nggak pada penasaran juga kan gimana sih CV-nya Teh Nabela. Kasih lihat jangan. Lihat aja lah, pasti penasaran sih. Oke. Nah, ini adalah CV-nya Teh Nabela. Yang di sini adalah pengalaman event dan organization-nya Teh Nabela. Nih, jadi kalau angkatan 2014 tuh berarti masuk organisasinya 2015 nih, Cia. Karena kalau di Unjan itu organisasi dimulai setelah semester kedua. Oh, gitu. Iya, jadi aku juga baru mulai tahun 2020, padahal aku angkatan 2019. Iya, jadi gitu. Nah, untuk pertama kali organisasi yang diikutin Teh Nabela ini adalah DPM KMFK Unjani sebagai anggota aspirasi. Terus di tahun ini juga Teh Nabela bukan cuma daftar DPM, tapi Teh Nabela juga ikut KRBM dan kepanitiaan lain yang bisa dilihat di sini nih. Nah, Teh Nabela ini kebanyakan jadi koor Pubdoc. Pubdoc tuh di mana kebanyakan tuh kayak mendokumentasikan foto-foto seperti itu tuh, Cia. Terus di tahun selanjutnya Teh Nabela daftar jadi staf ICT SMKI Wilayah 2 nih. Terus di tahun depannya lagi Teh Nabela daftar jadi HRD ICT SMKI Wilayah 2. Terus bukan cuman menjadi anggota SMKI Wilayah 2, tapi Teh Nabela juga ikut beberapa pelatihan di SMKI Wilayah 2 nih. Yang pertama ada School of Kastrat, yang kedua ada School of Design. Terus di tahun berikutnya Teh Nabela ini bukan cuman mau naik jabatan, tapi naik juga nih ke yang makin tinggi. Teh Nabela ini naik jadi ke SMKI nasional, jadi VPEA atau mana nih? Mana nih? Nah ini, jadi Vice President of External Affairs di SMKI nasional. Keren banget nggak sih? Keren banget sih, itu panjang banget loh CV-nya. Nah, Iya, terus ini juga pernah jadi pembicara, lihat deh. Jadi pembicara banyak banget acara dong. Ini salah satunya di LKMM, sering banget buat jadi pembicara di LKMM. Sama di TFT juga ya ada nih. Terus yang benar-benar menurut aku eye-catching banget adalah General Delegation for International Federation of Medical Student Association di Montenegro. Bayangin jadi delegasi Unjani ke luar negeri. Iya. Pengen banget nggak sih? Ke luar negeri gitu. Menjadi dari Unjani gitu. Keren banget. Speechless aku, Teh. Iya, makanya. Terus selain kepanitiaan, organisasi, dan riwayat dan menjadi speaker, Teh Nabela juga punya achievement nih. Achievementnya itu juara 1 Traktus Video Competition, terus juara 1 Kastrat Foto Competition, terus jadi anggota terbaik DPM KMFK Unjani. Terus selanjutnya nih yang bikin wow banget adalah kandidat mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Kedokteran Unjani, yang mana itu tuh kayak keren banget gitu. Bukan cuman organisasinya, tapi akademiknya juga Teh Nabela tuh nggak kalah keren gitu. Iya, CV-nya udah sepanjang itu, organisasinya banyak banget ikutnya, terus masih bisa jadi mahasiswa berprestasi. Parah, itu keren banget sih. Iya, makanya keren banget. Oke, jadi langsung aja kita undang Teh Nabela. Tepuk tangan dulu. Sampai tetehnya masuk. Mana ya? Biar rame. Halo, Teh Nabela. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Teh? Suaranya Alhamdulillah, sehat. Semua di sini pada sehat kan? Alhamdulillah sehat, Teh. Harus sehat ya, walaupun lagi pandemi kayak gini. Iya, benar banget. Teteh juga ya. Amin. Semoga sehat selalu. Amin. Oke, langsung kita masuk aja nih, Teh. Sebelum kita masuk, tapi kayaknya kita harus kenalan dulu deh, Teh. Jadi di sini aku Iva. Aku Cia, Teh. Halo, Cia. Halo, Teh. Oke, jadi kita enak manggil Teteh apa nih? Teh Nabela, Teh Bella, Teh Bebel, atau apa, Teh? Panggil aja Teh Bebel. Kayak lebih Teh Bebel. Gitu ya, Teh Bebel. Iya. Oke. Kayak akrab ya, Teh ya? Iya. Teh Bebel nih. Di kampus gitu. Iya. Oke, Teh Bebel sekarang lagi sibuk apain aja sih, Teh? Oke, alhamdulillah sekarang udah beres rotasi kliniknya. Tinggal nunggu ini nih persiapan UKM PPD. Kan harusnya kemarin bulan Mei, cuman alhamdulillah ya diundur, mungkin ini yang lebih baik. Jadi Agustus
insya Allah bisa ikut Agustus. Insya Allah lebih matang kali ya Teh ya. Iya, Iya, persiapannya lebih persiapannya juga banyak. lebih lama, harusnya lebih Iya. oke. Iya. Doain ya. Semoga Amin. lancar ya Oke. Teh, amin. Amin. Jadi tadi kita udah baca ini CV dari Teh Bebel nih. Terus kita lihat tuh kayak pengalaman organisasinya ini banyak banget nih Teh. Kita pengen tahu nih, apakah dengan pengalaman organisasi yang banyak itu, Teteh nggak sibuk banget nih selama di Esket? Oke, pas lagi esket dulu ya. Cerita dikit, dulu tuh waktu aku tingkat pertama, jujur aku tuh nggak ikutan organisasi sama sekali. Maksudnya aku ikut organisasi cuman ikut DPM waktu itu, DPM yang internalnya, ikutan bagian aspirasi, dulu tuh anggotanya kan. Terus, di situ aku masih lihat nih kira-kira selama setahun pertama di FK, kira-kira tuh bisa nggak sih aku ngikutin, kehidupan organisasi dan juga kehidupan sebagai mahasiswa kedokteran seperti yang lainnya. Dan ternyata selama 1 tahun aku observasi, alhamdulillah kayak bisa-bisa aja buat ngikutin dan akhirnya, di tingkat kedua aku lebih terpacu tuh buat ngikutin organisasi lagi yang lain. Dan di situ aku ngambil keputusan buat ngambil ISMKI Wilayah 2 dan aku juga mulai aktif ikut KRBM di kampus sama Dokter Astri. Jadi, selama di Esket itu aku ikut 3 organisasi itu, dan sampai, aku masuk koas itu masih aktif, di ISMKI tapi di tingkat nasionalnya, gitu. Tuh, keren banget Teh, banyak banget loh itu 3 juga. Oke. Iya, Jadi kan tadi di achievement-nya ada Teteh sebagai mahasiswa berprestasi tuh. Nah, gimana caranya ngebagi antara waktu organisasi sama buat akademik Teh? oke. Caranya adalah sebetulnya balik lagi ya, kalian yang tahu diri kalian sendiri, gimana kalian bisa, memaksimalkan diri kalian sendiri dari, eee, yang telah kalian laluin selama di kampus. Nggak mungkin dong kayak semuanya ngikutin cara belajar aku atau cara belajar teman-teman kalian, karena kalian sendiri yang tahu porsinya. Cuman kalau misalnya buat aku pribadi, kenapa aku bisa, teman-teman kayak, "Lo sibuk amat sih Bel, bisa ikut organisasi sana sini, aktif sana sini, tapi kampus juga alhamdulillah tetap jalan," gitu kan. Karena emang yang pertama basic-nya aku suka banget tuh kayak, banyak kegiatan, aku suka banget, bisa ketemu sama banyak orang. Nah, emang sih agak PR buat ngebagi waktunya tuh. Cuman menurut aku kayak, aku punya prinsip selagi aku masih muda, selagi kita masih muda, kita harus banyak ngelakuin hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita lakuin dan, banyak mendapatkan keuntungannya. Jadi menurut aku walaupun itu capek, tapi memberikan aku keuntungan yang banyak, insya Allah kayak dijalanin aja tuh enjoy aja gitu. Jadi, belajar tetap jalan, organisasi juga tetap jalan. Kalau belajar semaksimal mungkin aku, berusaha buat ya aku pahamin gitu di kampus, ya nggak sih? Kayak kalau kuliah, lecture, kalau lagi apa namanya, belajar di klinik itu kalau misalnya yang kayak buat, keterampilan medik, itu bener-bener di situ kalian manfaatin banget waktunya. Karena biar kalian itu kalau misalnya ngulang lagi tuh nggak terlalu lupa, dan pas lagi diulangin lagi, ya udah langsung kayak keinget, "Oh iya ya, waktu kuliah inget, dokternya bilang ini, waktu waktu belajar di Tramed dokternya bilang ini, itu." Jadi pas lagi mau ujian tuh nggak terlalu panik. Nah, terus pas lagi pulang, kita kan biasa kuliah sampai jam 4 ya nggak sih? Sampai jam 4 sore. Nah, itu biasanya nggak langsung pulang kan, pasti ataupun kalau misalnya pulang tuh pasti cuman istirahat doang. Nah, daripada cuman istirahat doang, padahal bisa dipakai istirahat tuh pas lagi waktu habis maghrib atau misalnya habis lagi zuhur gitu kan, mending dipakai buat ikutan organisasi. Nah, kalau aku milih di internalnya itu masuk DPM dulu. Jadi abis aku, kuliah atau ngelakuin aktivitas kampus, aku aktif sama DPM atau KRBM, di situ bisa ketemu sama teman-teman dari, organisasi aku dan bisa bertukar pikiran, nggak cuman buat, ngebahas tentang organisasinya aja, tapi bisa bertukar pikiran tentang pelajaran. Nah, di situ aku juga suka dapet ilmu tuh dari senior-senior, dari teman-teman, terus suka, saling ngajarin juga ke adik-adik gitu kan. Nah, di situ selain akademik dan organisasi tuh bisa bisa seimbang walaupun waktunya tuh nggak cuma di waktu kuliah doang. Jadi, balance lah dua-duanya.
Jadi lebih gitu. dimaksimalisasi waktu pas lecture, waktu lagi diskal gitu ya, Teh, ya? Iya, bener banget, harus itu. Oke. Jadi, kan Teteh organisasinya banyak banget nih. Pengaruh berorganisasi selama di Esket buat koas apa sih menurut Teteh? Banyak banyak banget, bener kalau misalnya dijabarin, cuman kalau dipikir-pikir tuh ada beberapa poin yang paling penting. Di sini yang paling pertama, yang paling utama tuh adalah secara mental. Kita itu bakal lebih siap insya Allah kalau misalnya teman-teman nih aktif organisasi. Kenapa sih Teh bisa lebih siap? Kalian suka mikir nggak sih? Apalagi kalau jujur aku pribadi dari tingkat pertama mungkin kayak Cia gitu kan suka berpikir-pikir kayak, hah koas gimana sih rasanya? Kayak koas tuh beda banget kan sama kehidupan preklinik. Kita bakal ketemu sama pasien langsung. Nanti kalau misalnya aku nggak canggih buat megang pasien, entar kalau pasiennya marahin aku gimana? Pasti ada rasa-rasa ketakutan kayak gitu kan, pasti wajar banget. Dan itu semua alhamdulillah akan tercover kalau misalnya teman-teman itu ikut organisasi. Kenapa Teh? Soalnya kalau kalian ikut organisasi tuh kalian bakal menemukan, bervariasi orang-orang tuh banyak banget macamnya, sifat orang tuh banyak banget. Mulai dari teman sendiri, kakak kelas, atau junior, senior, atau mungkin nanti kalau misalnya kalian, audiensi, ketemu sama stakeholder, atau misalnya ketemu sama masyarakat langsung, kalian bisa ketemu sama berbagai sifat orang-orang yang, berbeda-beda. Dan di situ kalian bisa lebih menyiapkan nih, rasa ketakutan kalian pun akan berkurang dibanding sama teman-teman yang emang nggak pernah ikutan organisasi atau nggak pernah aktif, selain di kampus. Nah, yang kedua kalian juga bisa punya banyak relasi kan dari situ. Nah paling penting tuh ini nih relasi. Kalau kalian, misalnya contoh kalian butuh buku, butuh materi, kalian tuh bisa sharing sama junior, sama senior. Bahkan kalau misalnya kalian punya teman-teman dari luar kampus tuh seneng banget, kalian bisa bertukar pikiran sama mereka, gimana sih di kampus mereka belajarnya, gimana sih materinya yang dipakai apa aja, referensinya apa aja. Jadi pas lagi koas tuh bener-bener kayak lebih, lebih luas aja wawasannya untuk kita sendiri. Dan yang paling penting tuh aku ngerasa karena aku banyak kenalan dari teman-teman kampus lain, lebih kepacu aja gitu loh, kayak mereka bisa lebih, jago daripada aku juga harus bisa. Mereka bisa, mereka misalnya anak-anak negeri lebih lebih jago, aku walaupun swasta juga harus bisa lebih jago dan kita harus sama. Jadi lebih lebih motivasi buat diri sendiri aja biar kehidupan koasnya itu nggak monoton, nggak cuman asal lewat 2 tahun tapi nggak dapet passion-nya. Terus yang terakhir, time management-nya. Kalian walaupun udah terpapar sama capeknya kalian waktu SK, terus kalian ikut organisasi, itu tuh nggak akan seberapa waktu kalian koas. Jadi bakalan lebih siap aja waktu kalian di koas, kalau misalnya kalian udah pernah ikut organisasi dan pernah capek sebelumnya. Karena nanti kalau kalian koas tuh waktu kalian bener-bener banyak banget yang tersita. Dan 2 tahun tuh bener-bener nggak kerasa banget, kalian kehidupan cuma di rumah sakit, puskesmas, rumah sakit, puskesmas. Dan itu kalian akan terbiasa kalau misalnya kalian udah mulai aktif sedari dini, gitu. Oh gitu. Jadi kebayang sih ya kalau misalnya pas esket kita nggak ikut organisasi terus belum pernah stres ngebagi waktu gitu ya Teh ya. Iya, dibanding teman-teman yang mungkin nggak ikut, itu poin positifnya banyak banget sih. Kita bisa lebih siap secara fisik dan mental. Tuh. Tuh, oke deh. Tadi udah masuk soal koas nih Teh. Sekarang aku juga penasaran banget suka duka di koas tuh gimana sih Teh? Suka duka di koas, aduh kalau diceritain tuh rame banget. Kalian harus bener-bener ngerasain kehidupan klinik itu beda banget sama preklinik 180 derajat. Karena kehidupan di preklinik itu kan kita cuma ketemu sama pasien tuh paling probandus ya nggak sih yang udah disetting Iya. sesuai sama kriteria dari kampusnya, dari akademisnya kan. Kalau misalnya di sana tuh banyak banget mulai kita ketemu sama pasien langsung, kita ketemu sama dokter-dokter yang lainnya, bukan pengajar kita di kampus, seperti konsulen-konsulen yang lainnya. Kalau sukanya, seneng banget, pertama punya teman-teman koas yang emang, apa ya, saling saling bekerja sama itu saling bantu banget, baik-baik banget. Teman-teman koas aku alhamdulillah mereka orang lucu-lucu,
ntar kalau misalnya kalian koas tuh bakal menemukan tipe variasi koas yang lainnya. Ada yang koasnya ambis lah, ada yang koasnya kerjaannya cuma tidur tapi ternyata dia ujiannya paling bagus, ada yang koasnya macam-macam deh pokoknya bakal mengisi kehidupan kalian selama 2 tahun itu dan menjadi cerita sendiri, itu sukanya. Terus, seneng banget kalau misalnya udah ketemu sama pasien, terus kita, bisa melakukan, yang terbaik dari kita dan mereka berterima kasih banget sama kita. Itu hal yang paling bener-bener nggak kebayar deh rasa bahagianya. Padahal kan kita koas ya, kalau misalnya koas tuh kayak, aduh dokter aja bukan, kalau misalnya dibilang dokter juga masih dokter muda, tapi udah dipanggil kayak, "Makasih ya dok, makasih banget udah bantuin anak saya dok, udah ngobatin anak saya." Padahal yang ngobatin tuh dokternya, kita sebagai koas cuma membantu dokternya aja gitu. Cuman tetap kecipratan, kita tuh kayak, aduh seneng banget nih sampai pernah waktu dulu tuh ada yang sampai nge-follow Instagram, sampai bilang, "Dokter anak saya tuh, pengen pengen ketemu sama dokter lagi," katanya sampai gitu, bener-bener kayak oke, itu menjadi suatu pacuan untuk lebih semangat lagi, biar kalau misalnya belajar tuh harus lebih, bener lah. Kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu yang bener, pasti balik ke kita feedback-nya juga baik kan. Terus kalau sukanya apalagi ya, kalau, dapet nilai bagus lah yang pasti ya, kalau misalnya ujian lulus gitu kayak udah deg-degan banget. Ujian koas tuh beda sama ujian di SKED gitu. Kalau misalnya ujian di SKED, ya kita ke pasien probandus, kalau ini beneran pasien langsung, dokter yang ngelihat, terus, lihat asesmen kita, tanya jawab sama dokternya, mending kalau misalnya banyakan, kalau misalnya satu-satu tuh kayak deg-degan banget kan. Dan kalau misalnya kita lulus tuh kayak, wah itu hal yang terbayarkan banget ya, alhamdulillah selama 10 minggu atau 4 minggu tuh lulus gitu. Tapi selain sukanya itu, ada dukanya juga, kayak kalau misalnya, apa namanya, kita, harus jaga tuh, kayak capek banget kan, waktu kalian tuh banyak banget yang tersita karena jaga. Misal kayak nanti ada satu stase di mana kamu tuh jaga seminggu bisa 3 kali. Jadi kayak hari ini jaga, besoknya nggak jaga, hari ini jaga, besoknya nggak jaga, atau kamu bisa jaga, besoknya baru nggak jaga. Itu tuh capek, beneran capek, nguras fisik dan mental juga. Dan, eee, waktu kalian bener-bener nggak bener-bener bisa kepake buat jaga dibanding sama, ketemu sama keluarga, kumpul sama temen, di saat teman-teman pada kumpul atau misalnya lagi lebaran, orang-orang pada malam takbiran bareng, kalian harus jaga, atau pas lagi tahun baru, orang-orang pada ngerayain atau misalnya pada kumpul bareng, kita harus di UGD jaga. Nah, itu sih dukanya, cuman se selama kita enjoy dan selama kita mengingat balik lagi, apa sih sebetulnya keinginan kita pengen jadi dokter kan. Duka-duka itu tuh kayak cuma menjadi bumbu-bumbu di kehidupan koas dan akhirnya kita juga bakal memetik sendiri sih nanti pada waktunya. Berarti lebih kayak Itu aja menarik sih. menarik sisi baik dari semuanya gitu ya, Teh? Iya, bener banget. Semuanya ambil hikmahnya aja, ambil positifnya. Nah, iya, Kalau diambil ambil negatif hikmahnya. kayak capek gitu, capek beneran. Iya sih, bener ya. Kalau menurut Teteh, hal yang paling berkesan selama koas selain, dipanggil dokter itu kan berarti kerasa banget tuh feel-nya kayak, wah berarti perjuangan selama ini nggak sia-sia gitu, dipanggil dokter, ya kan Teh? Nah menurut Teteh hal yang Iya. paling berkesan selama koas selain itu apa lagi Teh? Yang paling berkesan, eee, sama koas tuh yang pasti kita bakal mengaplikasikan ilmu-ilmu kita yang selama ini kan di SKED dan kita langsung ketemu sama pasien, pernah tuh yang paling berkesan tuh kita ketemu sama nanti mungkin kalian belum mengalami, cuman aku ngalamin tuh kayak ketemu sama tetangga sendiri atau sama teman mama sendiri, terus, ada yang datang-datang udah waktu itu lagi dia serangan stroke mamahnya, terus aku pernah ketemu juga temen mamaku, dia baru dari rumah sakit RSPAD, terus baru pulang ke Cimahi, terus tiba-tiba kolaps dan yang nanganin di UGD itu aku sendiri gitu. Itu kerasa banget feel-nya kayak, oke, gue jadi dokter harus bener-bener bener gitu kan, harus baik dan benar karena ini bayangin temen baru masih relasinya bukan relasi keluarga sendiri gitu. Kebayangkan kalau misalnya itu adalah keluarga kamu sendiri, misalnya mama kamu sendiri, papa kamu sendiri, atau, nenek atau kakek. Nggak mau kan kita
dilayani sama dokter yang nggak kompeten. Nah, itu sih yang menjadi motivasi terus kayak, oke, gue harus bener nih jadi dokter. Gue nggak mau kalau misalnya gue dapet amit-amit gitu kalau keluarga aku harus kayak masuk rumah sakit tapi dilayaninya tidak sesuai dengan SOP atau misalnya tidak kompeten, tuh jangan banget deh. Nah, dari situ aku mikir selalu, ya aku harus bisa, belajar yang benar biar jadi dokter yang benar juga, gitu. Iya, jadi emang motivasi banget sih Teh ya, kalau dapat pasien yang kayak gitu. Nah, Iya. sekarang gini Teh, tadi kan pasiennya misalnya tetangga Teteh gitu. Waktu pertama kali Teteh ngadepin pasien tuh gimana sih Teh? Pertama kali banget. Waktu pertama kali banget itu, aku inget banget koas pertama kali itu di bagian anak pediatri. Nah, di bagian anak itu, sekilas saja ini ada, eee, 2, ada 3, ada di bangsal anak, ada di, perina, itu bagian bayi-bayi yang baru lahir lucu-lucu, sama di poli. Nah, kebetulan di minggu pertama tuh aku dapet di perina. Di situ jadi pasien pertama aku adalah bayi-bayi lucu. Nah, jadi dulu tuh, sebelum era BPJS yang baru, pasiennya tuh banyak banget. Jadi bener-bener, perina tuh full banget sama bayi-bayi. Kebayangkan kayak, bayi-bayinya tuh ada yang nangis semalam suntuk, tapi kayak ada juga yang cuma diem karena dia kesakitan. Itu bener-bener kayak, aduh, iba banget sih, kayak kerasa banget kita empatinya kayak gimana. Terus, masih awal-awal pasti masih bingung dong, kayak, "Ya aku harus ngapain di sini?" Tapi akhirnya karena emang perawat-perawatnya di sana juga baik, mendukung, kita jangan sampai gengsi deh buat nanya-nanya, buat, apa ya, jangan malu buat bertanya untuk biar kita tuh nggak salah gitu. Lebih baik kita nanya atau, kita salah sekarang daripada nanti pas jadi dokter salah. Jadi pertama kali megang pasien itu pasti bakal deg-degan banget, tapi, sebelumnya kalau misalnya kita udah persiapin dan kita nggak malu bertanya itu pasti bakal kebantu, gitu. Oke, berarti yang pertama kali ditemuin adalah bayi-bayi lucu. Nah, kalau Iya, cerita paling lucu. lucu nih Teh waktu ngadepin pasien ada nggak Teh? Cerita lucu ngadepin pasien, eee, aku nggak tahu ini lucu atau enggak. Apa ya, soalnya kayak, eee, ini tuh ceritanya lagi di puskesmas gitu kan, zaman lagi di IKM, stase IKM. Nah terus, dia itu kayak, apa namanya, setiap hari itu tuh dia dateng, dateng bener-bener setiap hari tuh datang ke puskesmas, sampai rekam medisnya tuh tebel banget yang namanya kayak buku Doran, nah segitu gitu kan. Bingung kan aku sama teman-teman aku tuh kayak, "Kenapa ya pasien ini setiap hari datang?" Padahal tuh datang tuh kayak cuman, "Gimana Bu keluhannya?" "Lemes, pusing, terus, apalagi?" "Udah itu aja," katanya. Terus bingung kan kenapa. Jadi kayak setiap hari tuh kita bertanya-tanya kenapa nih pasien datang terus, tapi pada akhirnya sedih sih bukan lebih lucu. Ternyata usut punya usut, kita nanya sama, dokter-dokter di sana, kita nanya sama perawat di sana, ternyata itu adalah ibu-ibu yang meninggal sama suaminya dan dia tuh agak keganggu gitu psikisnya dan dia setiap hari ke puskesmas sorry, untuk mencari pertolongan dengan ketemu sama koas-koas. Jadi di situ kayak dia seneng aja gitu ketemu sama koas, ketemu sama dokter-dokternya. Nah, di situ kayak aku mikir, oke, hal yang lucu di rumah sakit kadang bukan yang lucu gitu jadinya kayak kalau tahu di balik itu semua, kalau udah menyangkut nyawa seseorang tuh kayak nggak ada hal yang bisa dilucuin. Tapi ya itu sih, macem-macem pengalamannya macem-macem banget. Iya sih, di awal pasti bingung ya Teh, kenapa tiba-tiba Iya, sering gitu. kayak setiap hari banget kayak kita nggak nanya terus tiba-tiba kok ada si ibu ini lagi, siapa ya? Taunya pas ditanya-tanya, oke di balik cerita lucu itu ada cerita yang nggak enak juga sih Menyedihkan gitu. sebetulnya. Iya, Iya. datang ke koas-koas gitu berarti ngerasa terbantu si ibunya kali ya Teh ya? Iya bener, seneng ketemu koas-koasnya cantik sama ganteng. Iya. Aduh. Nah, tadi cerita lucu nih, Teh. Nah, sekarang kalau waktu ngadepin pasien pas koas tuh ada cerita sedih juga nggak sih, Teh? Ada banget, kayak aku lebih
lebih baperan gitu kalau megang pasien. Pernah waktu itu ada satu pasien, mamahnya dateng pokoknya udah apna, tapi kita apa namanya, kita bantu dan ternyata masih bisa tertolong di UGD ya kan. Terus, nggak lama kemudian, 2 hari setelah itu kalau nggak salah aku inget banget setelah 2 hari itu, ada yang nge-follow di Instagram. Siapa nih? Kan aku bingung gitu kayak ada cowok Instagram follow, nge-DM, terus dia bilang terus dia kayak ngebaca dari nama kita, name tag gitu kan, Iya, iya. "Dokter ini yang megang mama saya ya kemarin di UGD. Terima kasih ya dokter udah menolong mama saya, karena mama saya sekarang udah pulang, udah bisa istirahat di sana, jadi udah nggak ngerasain sakitnya." Kayak, kok bisa ya orang meninggal malah bilang makasih ke dokter itu kayak, gimana sih hati kamu kayak luluh nggak sih? Kayak, Iya, eee, kayak walaupun sedih tapi jadi ada rasa senengnya Bersalah juga, gitu ya Teh, ada walaupun merasa senang. iya, Iya. kayak akhirnya walaupun aku belum jadi dokter, tapi aku bisa membantu membantu setidaknya untuk, memberikan pertolongan di awal, walaupun umur nggak ada yang tahu kan, tetap Allah yang memberikan, kesehatan dan kesembuhan ke kita. Jadi kayak itu bener-bener terkesan banget sih sampai niat nyari Instagram buat bilang makasih gitu. Parah sih itu bahagia banget aku rasanya. Jadi kayak udah Walaupun kerasa gitu ya Teh, kayak kita udah mengusahakan yang terbaik gitu buat pasien kita ya Teh. iya, bener kalau kita ngelakuin yang terbaik sesuai SOP insyaallah walaupun, hasilnya ternyata tidak sesuai yang diinginkan, pasien pun nggak akan nyalahin kita karena pasien tahu yang kita lakuin itu udah semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, gitu.